Halo Ci, perkenalkan diri dulu Ci. Iya, dengan Elsa, customer DBS. Oke, aku mau tanya pertanyaan mengenai corporate advertising sendiri nih Ci. Bagaimana sih pengalaman Cici sendiri dengan iklan DBS dalam mempromosikan layanan kepada nasabah prioritas itu sendiri? Oke, pengalaman ini ya iklan DBS ya untuk nasabah prioritas. Kalau menurut aku sih ya sangat atraktif ya. Sering banget ada update-update-nya lewat email, terus juga lewat sosial media. Jadi soal servis, terus benefitnya nasabah-nasabah prioritas itu apa aja benefitnya, promo perbankannya itu update banget sih, gitu. Kalau dari pesan-pesan yang disampaikan DBS sendiri nih di Digibank by DBS, pesan utama yang ditangkap dari iklan tersebut apa sih Ci? Yang pertama sih sangat ini ya mengikuti perkembangan teknologi sekarang ya. Jadi banyak banget Digibank itu udah berkembang banget, memberikan kenyamanan customer ya untuk transaksi perbankan. Jadi nasabah tuh ngerasa lebih mudah gitu. Gitu. Kalau dari iklan tersebut nih Ci, seberapa efektif sih iklan tersebut dalam menarik minat Cici sendiri sebagai nasabah prioritas? Oh, kalau efektifnya menurut aku sih sangat efektif ya. Karena iklannya dia yang tadi aku bilang disebutin di pertanyaan tadi yang nomor 1 ya, itu sangat atraktif gitu. Jadi ya efektif banget iklannya. Oke. Yang kedua, Ci ini melalui media relation sendiri, hubungan media. Bagaimana sih pandangan Cici sendiri terhadap interaksi DBS ini dengan media dalam membangun citra positifnya? Menurut aku sih Bank DBS membangun ini ya citra positif dengan media ya sangat baik sih. Karena aku sering banget juga beberapa kali lihat di sosial media, di Instagram gitu. Jadi dia interaksi dengan medianya sih bagus. Dia membangun citra positif gitu loh. Oh gitu. Kalau dari Cici sendiri nih, apa sih Cici yang Cici lihat? Ada nggak sih strategi khusus yang digunakan oleh DBS atau RM-nya dalam hubungan media yang ditujukan kepada nasabah prioritasnya? Oh iya, kalau ini aku suka lihat nih iklannya kayak di Instagram gitu. Jadi itu DBS sering banget menggandeng influencer gitu ya, yang lagi namanya tuh lagi naik gitu ya, yang kekinian lah, yang juga banyak dikenal oleh Gen Z juga gitu. Jadi demi membantu menyebarkan promo dan benefit-benefit DBS. Gitu, oke. Kalau seberapa sering nih Cici dapetin informasi tentang DBS itu melalui media sosial itu Ci? Seberapa sering? Cukup sering sih, sering banget lewat di sosial media aku tuh cukup sering. Oke. Harus panjang jawaban. Dari internal komunikasinya sendiri nih Ci mungkin sama RM atau salesnya itu bagaimana pengalaman Anda sendiri atau Cici ini sebagai nasabah prioritas dengan komunikasi internal DBS dalam melayani nasabah prioritas? Oke, pengalaman aku sih selama jadi nasabah DBS ya, untuk komunikasi internalnya sih sangat lancar ya, efektif banget. Jadi ke nasabah itu nggak pernah ada kayak miscommunication gitu. Jadi mereka sama-sama ya mengevaluasi lah customer experience-nya gimana gitu untuk ya improve pelayanan nasabah prioritasnya gitu. Oke, dari itu metode komunikasi yang menurut Cici paling efektif nih yang dikasih oleh RM-nya gitu biasanya apa nih Ci? Ya udah pasti ini sih ya pakai metode email udah pasti, karena nasabah pasti sering cek email, terus instant messaging, phone call ya masih efektif juga, sosial media gitu masih sih. Oke. Kalau dari Cici sendiri nih bagaimana tanggapan Cici terhadap feedback misalnya dari karyawan DBS ya terkait layanan nasabah prioritas si karyawan ke Cicinya itu gimana? Ya sangat memuaskan sih so far selama ini, karena kan aku udah lama ini ya jadi customer DBS, jadi ya sampai saat ini sih sangat memuaskan, layanannya maksimal, terus kapanpun aku call RM-nya selalu respon. Gitu. Oke. Di government relation sendiri nih Ci, apa Cici tahu nggak sih kebijakan atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi layanan DBS itu? Oh, kebijakan regulasi pemerintah ya yang mempengaruhi layanan DBS.
Pasti ada sih, maksudnya ada yang mempengaruhi sih pasti ya kalau setahu aku. Jadi nasabah ya juga bisa tenang untuk join ke DBS gitu, karena DBS sendiri kan bank peserta LPS ya gitu. Oke, kalau dari pandangan Cici sendiri, bagaimana nih pandangan Cici terhadap interaksi DBS dengan pemerintah dalam memastikan kepatuhan dan mendukung layanan nasabah prioritas gitu? Oh, kalau sepengalaman aku ini ya sangat update. Jadi kalau setiap ada, aku kan sering diinfo tuh sama RM-nya, sering dapat email juga kalau misalnya ada update-update regulasi baru gitu ya yang terkait dari pemerintah gitu. Nah, itu sering tuh kita di-update. Jadi ya itu membuktikan ya DBS berarti turut serta dalam mematuhi kebijakan pemerintah gitu. Nah, gitu. Kalau perubahan sendiri nih, Ci, perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Cici ini pengalaman sebagai nasabah tuh gimana, Ci? Impact-nya? Ya perubahan kebijakan pemerintah. Ya kalau sepengalaman saya selama jadi nasabah di sini, ya pasti sangat mempengaruhi ini ya gimana transaksi saya. Jadi cuma ya tetap sih memang RM-nya di DBS tetap memberikan pengertian gitu ya supaya saya bisa tetap transaksi dengan nyaman walaupun mungkin ada perubahan-perubahan kebijakan gitu, tapi ya saya tetap merasa nyaman sih gitu. Oke. Oke, kalau di reputation management nih, manajemen reputasi sendiri, bagaimana sih pandangan Cici nih sebagai nasabah prioritas terhadap upaya DBS dalam membangun dan menjaga reputasi di kalangan nasabah prioritas itu? Oh, kalau sepengalaman aku ya dengan RM aku sendiri, ya itu DBS sangat ketat sih. Jadi dia menjaga quality assurance karyawannya gitu supaya ya reputasinya DBS di kalangan nasabah prioritas tetap baik gitu ya. Dan kami juga sebagai nasabah bisa mereferensikan nasabah ke DBS gitu. Oke, kalau dari Cici sendiri, langkah-langkah yang menurut Cici nih diambil oleh Bank DBS untuk menangani respon-respon negatif dari nasabah prioritas itu, salah satunya itu apa, Ci? Kalau setahu saya ya, ini DBS sih selalu berusaha memenuhi. Jadi gini, kalau misalnya ada respon-respon negatif dari nasabah, ya dia selalu berusaha gimana caranya dicari solusinya, jalan keluarnya gitu. Jadi nggak pernah sih aku ketemu staff-staffnya gitu yang respon, yang menghandle dengan negatif itu nggak pernah sih gitu. Kalau menurut Cici sendiri seberapa penting sih manajemen reputasi dalam pengalaman Cici ini sebagai nasabah prioritas di DBS? Oh, sangat penting pastinya. Soalnya kan kita kan pilih-pilih bank ya. Maksudnya bank kan di Indonesia tuh banyak gitu. Salah satunya bank asing yang terbaik ya salah satunya ya DBS itu sendiri. Jadi manajemen reputasi ya penting banget gitu. Apalagi untuk nasabah ya, supaya nasabah tetap mau bertransaksi di DBS. Oke. Oke, Ci, kita lanjut ya, Ci ya. Siapa yang menurut Cici ini menjadi pengirim utama dalam komunikasi di DBS sendiri, Ci? Menurut saya ya pengirim utama ya itu udah pasti frontliner ya, dari customer service-nya gitu ya, tellernya, dan satu lagi juga salesnya ya, itu udah pasti karena sales DBS kan yang aku tahu tuh banyak banget, terus sama iklan-iklan di media. Oke, apakah Cici ini merasa pesan yang dikirimkan oleh pengirim yang tadi Cici sebutkan itu selalu jelas dan mudah dipahami nggak, Ci? Selalu jelas sih dan mudah dipahami nasabah ya gitu. Kalau menurut aku selama aku di DBS, nah ya nggak pernah ada miskomunikasi lah. Kalau Cici sendiri nih, bagaimana pengalaman Cici dengan pengirim dalam hal keterbukaan dan responsivitas? Oh, kalau responsif, pengalaman aku ya dengan RM aku sendiri ya responsif banget. Jadi kapan misalnya aku butuh dia nih terkait dengan transaksi aku gitu atau dengan aplikasi Digibank aku, ya dia selalu kasih respon tuh cepet dan sesuai dengan, ya dia cari tahu dulu jawabannya gitu. Jadi nggak kayak asal respon gitu ya. Jadi ya terbuka sih. Oke, di message sendiri nih, Ci, apa jenis pesan nih yang paling sering Cici terima nih dari DBS?
Oh, pesan yang paling sering aku terima ya dari DBS ya jenisnya ya pasti telepon, itu sering banget dari marketingnya gitu ya, atau kalau ada konfirmasi gitu dari bank, terus SMS juga iya, sama email sih, email juga termasuk sering. Apakah pesan yang disampaikan itu selalu relevan atau berguna nggak sih buat Cici sendiri? Pasti berguna sih, karena aku setiap ada kayak email masuk gitu selalu ya kayak reminder untuk kita, oh ada regulasi baru atau ada promo baru atau ada kenaikan suku bunga, atau misalkan lagi pemerintah lagi terbitin sukuk gitu ya, ori gitu-gitu. Jadi menurut aku sih relevan ya dan berguna lah untuk nasabah. Oke, kalau dari kualitas pesan yang disampaikan sendiri nih Ci, apakah ada saran atau perbaikan nggak sih buat kedepannya buat DBS sendiri? Kalau saran aku sih ya sebenarnya semuanya udah baik ya, gitu aja sih. Paling mungkin ya pelayanannya ya lebih merata lah gitu, supaya semua nasabah DBS ya semuanya merasakan pengalaman yang sama gitu dengan saya. Oke, Ci, kita lanjut ya. Jadi kalau di channel sendirinya saluran komunikasi apa yang paling sering digunakan DBS sih untuk berkomunikasi sama Cici? Yang paling sering ya email, telepon, dua itu sih paling sering, dari marketingnya, dari DBS centernya gitu, update. Kalau RM lebih sering ya email. Oke. Kalau Cici sendiri merasa nyaman dengan saluran komunikasi yang digunakan oleh DBS itu sendiri? Kalau aku ya selama nggak berturut-turut dan nggak kayak telepon ganggu terus ya aku sih nyaman aja ya, karena kan dia juga selalu ya kalau mau telepon juga biasanya tanya dulu gitu, ada waktunya jam berapa, bisa di call jam berapa kayak gitu. Jadi ya kita nyaman sih dengan caranya DBS. Oke. Kalau saluran komunikasi nih yang paling Cici sukain atau yang paling Cici ini dan mengapa? Saluran komunikasi yang paling aku suka udah pasti email, karena di email itu tercatat gitu semuanya, jadi official gitu. Jadi kalau misalnya ada promo atau apapun itu yang diinfo dari DBS ya kita nggak perlu, ya udah pasti valid gitu ya. Jadi dan aku juga bisa baca berulang kali gitu, kalau misalnya mau cross check gitu atau lupa ya aku bisa cek lagi emailnya gitu sih. Oke, Ci, kalau dari Cici sendiri bagaimana sih Cici ini sebagai nasabah prioritas merasa diperlakukan oleh DBS dalam komunikasi itu? Ya seperti yang tadi aku bilang sih, sangat memuaskan gitu ya caranya DBS berkomunikasi. Jadi sesuai dia kadang ya sesuaiin sama waktu kita gitu sih. Terus kalau ada apa-apa juga kalau nggak di email ya bisa WA gitu sih. Jadi ya memuaskan, sangat baik. Oke, kalau pesan yang Cici terima nih, apa udah sesuai dengan kebutuhan dan yang Cici mau nggak sih? So far sesuai ya, karena kalau misalnya aku lagi butuh promo-promo, lagi butuh update-update bunga, ya mereka apa yang pesan yang mereka sampaikan ya sesuai gitu dengan apa yang kita mau, jadi selalu diupdate gitu loh. Oke, kalau pengalaman Cici sendiri dalam memberikan respon kepada bank itu gimana responnya? Oh, kalau saya sendiri memberikan respon ya tergantung ini ya kondisinya ya. Kalau saya lagi nggak sibuk ya saya bisa dengerin RM-nya untuk call, untuk update market atau untuk update porto saya gimana kondisinya sekarang ya. Saya selalu ya usahain ada waktu sih ya untuk itu. Tapi kalau misalnya saya waktunya kurang ya saya biasanya minta, kalau nggak di email dikirim fisiknya atau nggak ya di WA gitu aja. Oke, kalau gitu. Oke, Ci, kalau di gangguan sendiri nih, apa sih jenis gangguan yang paling sering Cici alami nih dalam komunikasi dengan DBS? Paling ya ini aja sih kalau dari akunya sendiri ya. Kalau misalnya kan saya sehari-hari ini saya wirausaha ya, punya usaha, punya toko sendiri. Jadi ya nggak mungkin selalu bisa angkat telepon, konfirmasi gitu dan lain-lain. Jadi mesti tunggu ya sampai di luar jam kerja atau enggak ya pagi sebelum saya aktivitas gitu aja sih.
Kalau banknya sendiri mengatasi gangguan yang Cici bilang tadi mungkin nggak match waktunya dan lain-lain itu gimana, Ci? Menurut Cici sendiri sih dari banknya, dari RM atau banknya untuk mengevaluasi itu? Biasanya sih banknya langsung ini ya, kalau gagal angkat gitu ya, langsung WA aku untuk cari waktu yang match gitu, confirm, atau enggak nanti 10 menit sebelum telepon confirm lagi gitu sih gitu. Tapi kalau soal kayak email gitu ya update sih nggak pernah ada masalah. Oke. Kalau menurut Cici sendiri sarannya untuk mengurangi gangguan yang mungkin tadi Cici sebutin nih dan meningkatkan kualitas komunikasi dari banknya itu gimana, Ci? Mungkin ya gini aja kali ya, kalau memang mau ada SMS terbaru tentang apa, tentang sesuatu, atau ada email tentang apa gitu, telepon. Nah itu better sih dari RM-nya kasih tahu dulu ke customernya gitu. Jadi supaya customernya juga aware, jadi ya nyambung gitu loh. Oke. Pengalaman sebagai nasabah prioritas nih, Ci, bagaimana sih Cici menilai relevansi pesan yang dikirimkan oleh bank atau RM dari DBS sendiri kepada nasabah prioritas atau Cici sendiri nih? Selama saya jadi nasabah ya sangat relevan ya gitu, karena banknya juga kasih informasi yang selalu update, terus sesuai sama kebutuhan kita gitu. Jadi nggak pernah yang ya promo-promo yang nggak relevan gitu, nggak pernah sih. Kalau layanan yang ditawarkan bank sendiri, menurut Cici udah sesuai kebutuhan Cici nggak sih? Atau masih kurang nih gitu? Sejauh ini ya DBS udah sangat ini sih, memberikan layanannya, menawarkannya itu jasa servisnya selalu sesuai dengan kebutuhan kita sih gitu. Karena kalau misalnya kita ada kritik, saran gitu ya, selalu ya DBS improvement gitu. Oke, berarti kalau Cici merasa nggak bahwa bank ini sendiri atau DBS ini memahami kebutuhan Cici sebagai nasabah prioritas? Ya pastinya sangat memahami ya gitu, karena kan kelihatan lah dari ya caranya DBS, bisa dia mengevaluasi gitu ya, apa sih kebutuhan customernya gitu kan. Apalagi kalau priority customer kan pasti nggak mudah ya, dan pasti khusus lah gitu customer needs-nya. Ya sangat ini sih, memahami banget, karena dia juga menyediakan benefit-benefit untuk nasabahnya juga banyak dan menarik. Oke, Ci, kalau pengalaman dalam komunikasi nih, bagaimana sih Cici menilai efektivitas komunikasi yang dibuat sama DBS ini kepada nasabah prioritas? Sangat efektif sih, maksudnya komunikasi mereka ya itu tadi yang aku sampaikan, nggak pernah miskomunikasi gitu. Jadi Bank DBS ya selalu dia ngelakuin improvement gitu, dan komunikasinya ya tepat sasaran sih. Apakah Cici merasa pesan yang disampaikan relevan dan tepat berarti? Sangat relevan dan tepat waktu, iya. Karena aku sendiri juga sebagai customer paling nggak suka ya kalau misalnya nggak tepat waktu gitu ya. Nah mereka selalu soal waktu sih nggak pernah ngaret, dan pokoknya pesan yang disampaikan itu ya sebelum ini ya mereka udah selalu nyampein dulu ke customer gitu, reminder dulu. Oke, kalau pengalaman Cici sendiri dalam menggunakan berbagai saluran komunikasi yang digunakan bank itu gimana, Ci, pengalamannya? Pengalaman aku sih sangat baik ya. Karena soalnya ya sekarang kan bank bisa pakai ya banyak jenis komunikasi ya ke nasabah gitu, channel-channel komunikasinya tuh banyak. Jadi ya cepet dan gampang aja untuk kita gitu. Oke, Ci, apa sih yang menjadi faktor utama dalam keputusan Cici nih untuk menggunakan layanan dari perusahaan ini atau DBS sendiri? Oke, yang ya nomor satunya sih udah pasti aman dulu ya, terdaftar di LPS, terus banknya ini buku berapa gitu, karena kan nasabah kan sekarang udah open mind banget ya, udah tahu ini ada bank buku 4, buku 3 gitu, terus ada bank asing, ada bank lokal. Jadi ya pasti aku lihat dari ya satu keamanan, kedua ya reputasi gitu ya, sama ketiga ya promo-promonya yang ditawarkan gitu, lengkap atau enggak gitu.
Kalau Cici sejak kapan menggunakan layanan dari perusahaan DBS sendiri? Oh, udah lama banget ya. Kayaknya waktu dari Digibank ini masih, kan Digibank ini kayak m-bankingnya gitu ya. Dari masih belum lengkap fitur-fiturnya ya, 2017 lah. 2017 lah kayaknya. Oke. Kalau keuntungan sendiri menggunakan layanan ini apa, Ci? Keuntungannya ya banyak sih. Pertama dari harga-harga beli, saya kan suka transaksi obligasi juga gitu ya, transaksi perbankan lah pokoknya. Yaitu saya lihat sih harga-harganya cukup bersaing, kompetitif ya DBS ini. Terus kedua ya lewat aplikasi ini kita bisa jual beli kapanpun kita mau gitu, dan nggak ada batas waktunya gitu. Even sampai malam pun ya masih bisa kita transaksi. Oke. Oke, Ci, dari kepuasan Delita sendiri nih, seberapa puas sih Cici sebagai nasabah prioritas ini dengan layanan yang diberikan oleh DBS? Selalu sangat puas ya, karena kayak yang tadi aku bilang, RM-nya cepat update, responsif. Dari DBS sendiri juga promo-promonya menarik, m-bankingnya juga di-upgrade terus, fiturnya banyak gitu. Jadi sangat puas sih. Kalau yang membuat Cici sendiri ini tetap setia menggunakan layanan di perusahaan ini apa, Ci? Ya, yang pastinya saya merasa ya portofolio saya tuh berkembang gitu. Jadi RM-nya bantu saya pilihin rekomendasi produk-produk investasi apa aja nih yang bagus gitu. Dan enaknya lagi ya saya bisa langsung pantau dari Digibank saya gitu. Oke. Kalau menurut Cici sendiri, apakah ada nih pengalaman tertentu yang membuat Cici sangat puas atau tidak puas dengan DBS sendiri atau Digibank by DBS ini? So far sampai detik ini nggak ada ya, dari saya 2017 selalu memuaskan sih. Gitu. Oke, thank you, Ci.